Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Yuliani dengan NIM 22011425. Di sini saya akan melaporkan kemajuan kewirausahaan yang sebelumnya telah direvisi. Visi misi dari usaha yang saya jalankan, visi yaitu memperkenalkan dan mengembangkan usaha makanan ringan dari bahan umbi-umbian yang memiliki manfaat dan diolah sesuai dengan minat konsumen. Selanjutnya yaitu ada misi. Nah, di misi ini yang pertama menimbulkan jiwa kewirausahaan, yang kedua menjadikan diri sebagai pribadi yang mandiri, ketiga berpikir kreatif, keempat menjadikan diri yang berani mengambil risiko. Selanjutnya mengenai profil usaha, keripik ubi ungu adalah usaha yang bergerak di bidang makanan ringan dan juga snack yang menghasilkan keripik dari bahan dasar ubi yang berkualitas. Dan sebuah usaha tentu ada tujuan mulianya. Nah, kita sudah menganalisis beberapa tujuan mulia, yaitu yang pertama ada tujuan mulia ekonomi, di mana keripik berbahan baku dari ubi ungu ini. Kelompok kami dapat meningkatkan perekonomian para petani dan pedagang ubi ungu yang berada di sekitaran pedagang di sekitaran Padang. Selanjutnya yaitu ada tujuan mulia, di mana akan terciptanya interaksi Selanjutnya ada tujuan sosial, yaitu di mana akan terciptanya interaksi sosial antara produsen dan konsumen yang dapat menciptakan hubungan baru dalam berbisnis. Yang ketiga ada budaya. Keripik ini merupakan makanan yang memiliki gula darah yang rendah nih, sehingga masyarakat dapat menurunkan gula darah khususnya bagi penderita diabetes tipe 2. Dalam usaha ini juga kita sudah menganalisis kompetitornya, yang mana yang kita hadapi dalam memulai usaha ini yaitu pesaing keripik ubi ungu lain yang telah memiliki brand yang terkenal dan memiliki banyak peminat. Namun kita akan mengembangkan sebuah inovasi baru dan pemasaran yang baik agar produk kita semakin dikenal oleh khalayak banyak. Selanjutnya ada analisis pasar, di mana di pasaran terdapat pesaing-pesaing yang menjual produk yang sama. Akan tetapi tim kami mengeluarkan sebuah inovasi produk yang tentu saja berbeda dari pasar-pasar lainnya. Dan kami telah menganalisa harga-harga di pasaran sehingga dapat menentukan suatu harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam sebuah usaha tentu ada konsumen. Nah, konsumen ini kita menganalisis konsumen potensial, di mana konsumen potensial kita ada dua jenis, yaitu dalam lingkungan yang kecil dan lingkungan yang besar. Di lingkungan yang kecil, kami akan memanfaatkan relasi yang kami punya. Dan di lingkungan yang besar, kami memanfaatkan teknologi sebagai pemasaran kami yang tentu saja targetnya yaitu masyarakat Indonesia. Dalam lingkungan besar ini, kami memanfaatkan pasar online yang mana sedang marak-maraknya di zaman sekarang ini. Dalam sebuah usaha tentu kita perlu menganalisis kekurangan, peluang, ataupun kelebihan, ataupun ancaman usaha kita nantinya. Nah, di mana di sini disebut dengan analisis SWOT. Yaitu pertama ada kekurangan, di mana biaya produksi yang cukup tinggi karena perlu pengolahan khusus untuk menghasilkan keripik yang renyah dan enak. Yang kedua ada tingkat persaingan yang cukup tinggi dengan merek keripik ubi ungu lainnya. Dan ketiga, terbatasnya jangkauan pemasaran karena masih banyak daerah yang belum mengenal produk kita. Selanjutnya ada peluang, di mana peluang ini yang pertama meningkatkan pangsa pasar yang memperluas jangkauan pemasaran melalui platform online atau membuka gerai offline di berbagai kota besar. Nah, berikutnya dapat menarik minat konsumen dengan inovasi produk baru. Nah, yang ketiga meningkatkan kualitas produk dan proses produksi untuk menghadapi pesaing pasar yang semakin ketat. Selanjutnya di sini ada ancaman atau threat. Nah, dalam ancaman ini persaingan dari merek-merek keripik ubi ungu lain yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat, yang tentunya juga sudah lama beredar. Nah, yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Nah, berikutnya ada perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis, seperti perubahan aturan perpajakan atau regulasi kesehatan makanan. Kelebihannya, rasa
yang kita berikan yaitu rasa yang unik dan enak serta gurih karena bahan dasar ubi yang kaya akan antioksidan dan nutrisi. Yang kedua, ketersediaan bahan baku yang melimpah dan mudah didapatkan di Indonesia. Nah, yang ketiga, potensi pasar yang besar karena semakin banyak masyarakat yang menyadari manfaat kesehatan dari makanan sehat dan alami. Nah, yang terakhir adanya produk yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah tentunya. Selanjutnya, dalam sebuah usaha tentu kita perlu membuat sebuah desain dari kemasan atau logo produk. Nah, di sini saya telah membuat sebuah desain. Sebelumnya itu ada 2 desain, di mana desain pertama, tapi kami telah melakukan sebuah revisi untuk menambahkan logo dari usaha kita. Dan ini ada desain terbaru dan logo produk juga yang telah kita buat. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Teman-teman bisa lihat bagian yang kita telah buat, yang dimana dosen pembimbing dengan Leni Marlina SSMA dan manajer utama saya sendiri Ana Yuliani sebagai divisi produksi dan juga packaging, dan Yurisa Rahmawati sebagai divisi keuangan, dan Khaila Cantika Sari sebagai divisi pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini kita melakukan 2 nih, di mana secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung kita tawarkan kepada konsumen di lokasi kita mengadakan usaha dengan memanfaatkan komunikasi yang kita miliki agar para konsumen tertarik pada produk yang kita tawarkan, dan juga dengan membagikan brosur ke masyarakat sekitar. Nah, yang kedua yaitu menggunakan metode secara tidak langsung, di mana di sini kita memanfaatkan kecanggihan teknologi media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga kita memasarkan produk di pasaran digital seperti TikTok Shop, Shopee, Bukalapak, dan online shop lainnya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang kita gunakan. Di sini ada baking soda, garam, ubi sebagai bahan utama, dan alatnya itu ada pisau, terus ada wajan, kompor gas, dan juga yang lainnya. Dan dalam proses produksi ini, dimana yang pertama kita lakukan yaitu mengupas ubi ungu, lalu cuci hingga bersih. Setelah itu iris tipis, lalu cuci lagi hingga airnya berubah jernih. Lalu rendam ubi ungu yang telah dicampurkan dengan baking soda selama 30 menit. Nah, setelah itu cuci lagi ubi ungu untuk membersihkan sisa baking soda tadi. Lalu beri air, gula, dan garam, lalu tunggu sekitar 10 menit agar gula dan garam menyerap ke irisan ubi ungu tersebut. Nah, selanjutnya panaskan minyak, lalu setelah minyak panas, goreng ubi yang telah diiris ke penggorengan. Goreng semua irisan ubi hingga matang, lalu tiriskan. Setelah merasa minyak telah kering, lalu masukkan keripik tersebut ke plastik packing, lalu berilah label produk dan produk siap diperjualbelikan. Di sini proses produksi tadi, dokumentasi yang kita peroleh. Di sini ada ubi ungu yang kita setelah cuci, terus diiris, digoreng. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, di sini kita juga membuat sebuah media sosial untuk mempromosikan produk kita, yaitu ada Instagram dan juga YouTube. Teman-teman bisa lihat sendiri yang di sini Instagram kita yaitu Keripik Ubi Ungu 23, dan YouTube kita Anas Ungu. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.